Halo, aku Agatha dan kali ini aku akan membahas tentang beasiswa unggulan. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang mungkin belum tahu apa itu beasiswa unggulan. Nah, di sini, di video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu beasiswa unggulan dan juga tips and trik untuk mendapatkan beasiswa dari beasiswa unggulan tersebut. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Sheila yang akan menjawab mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai apa itu beasiswa unggulan dan juga tips and trik untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Untuk itu, saya langsung berbicara dengan Kak Sheila melalui aplikasi Zoom. Nah, sekarang Kak Sheila sudah bergabung denganku melalui aplikasi Zoom. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Agatha dari Magang Cerdik Indonesia. Kali ini saya semester 7 Ilmu Komunikasi di IISIP Yapis Biak, Papua. Seperti itu. Mungkin Kakak juga bisa memperkenalkan diri. Ya, silakan Kak. Oke, halo Agatha. Terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Perkenalkan, nama aku Rinta Priscilla. Mungkin Agatha bisa panggil aku Rinta aja. Oh. Nah, aku sekarang kebetulan baru lulus dari Universitas Telkom University di Bandung, dan sekarang sedang bekerja di salah satu startup company di Indonesia. Nah, mungkin segitu dulu kali ya perkenalannya. Oh iya, baik. Boleh dilanjut? Ya, mungkin teman-teman di luar sana pada belum tahu soal beasiswa unggulan itu seperti apa ya. Mungkin di sini Kakak bisa jelaskan dulu beasiswa unggulan itu seperti apa sih, Kak? Oke. Jadi sebelumnya aku mau infoin juga kalau misalnya aku adalah awardee beasiswa unggulan 2017 dari Region Bandung. Jadi kan sebenarnya beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa yang diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa aktif di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi awardee beasiswa unggulan. Nah, aku cerita sedikit terkait dengan beasiswa unggulan, di mana beasiswa unggulan ini dari pertama kali itu ada 3 program sebenarnya nih. Ada program untuk mahasiswa berprestasi, masyarakat berprestasi, terus ada untuk pegawai Kemendikbud, dan ada juga untuk beasiswa 3T, di mana 3T ini yang kita tahu adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Tapi untuk mungkin tahun ini di website beasiswa unggulan itu sendiri hanya terdiri dari 2, yaitu beasiswa untuk masyarakat berprestasi dan beasiswa untuk pegawai Kemendikbud. Nah, kebetulan aku sendiri kemarin menjadi awardee di beasiswa masyarakat berprestasi, di mana pada saat aku mendapatkan beasiswa masyarakat berprestasi beasiswa unggulan, jadi itu aku sedang ongoing di semester 2 menuju semester 3 gitu. Kalau sedikit bercerita, sebenarnya beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa dalam negeri. Jadi dikhususkan untuk universitas dalam negeri aja. Mungkin kita tahu ada banyak sekali beasiswa-beasiswa di luar sana yang juga menyediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Tapi untuk beasiswa unggulan terkhusus untuk beasiswa dalam negeri, baik itu jenjang sarjana, magister, dan doktoral gitu. Ya, jadi beasiswa ini sangat bagus ya untuk kita mahasiswa yang pengen untuk mendapatkan beasiswa atau untuk melanjutkan S2, S3 mungkin ya, Kak, bisa untuk ambil beasiswa ini. Sorry, putus-putus, maaf. Oh ya, mungkin saya ulang. Beasiswa ini juga bisa untuk S3, S2, gitu, boleh kan ya, Kak? Iya. Betul sekali. Jadi beasiswa ini memang dikhususkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh atau mahasiswa baru, baik itu jenjang S1, S2, dan S3. Memang beasiswa unggulan sendiri belum diperuntukkan untuk mahasiswa diploma, baik itu D3 atau D4. Jadi kita dikhususkan untuk dalam negeri, mahasiswa S1, S2, dan S3. Oke. Ya, mungkin Kak bisa cerita bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa ini? Mungkin ada persyaratan-persyaratan yang khusus seperti itu?
Oke. Kalau sedikit cerita, udah lama banget sih, sekitar 4 tahun yang lalu kali ya, karena memang aku kan awardee 2017, 3 tahunan yang lalu. Nah, dimulai dari aku mendapatkan informasi itu dari official account organisasi mahasiswa di kampus aku pada saat itu. Jadi ada yang menyebarkan di sana, terus ada juga blessing di grup, karena memang pada saat itu kan masih baru-baru masuk banget dan masih semester awal, dan emang lagi gencar-gencarnya nih untuk mencari beasiswa, karena memang aku selalu ingat kalau misalnya kita itu harus selalu aktif untuk mencari beasiswa. Jadi sebagai scholarship hunter di sana, aku menemukan nih beasiswa yang menurut aku tidak kalah bergengsi dari beasiswa-beasiswa lainnya, di mana di sana aku lihat persyaratannya memang banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, seperti kelengkapan berkas, persyaratan umum, bahkan ada persyaratan khususnya untuk mahasiswa sarjana. Mungkin nanti kita akan cerita nanti ya di next sesi atau di next pertanyaan. Aku cerita dulu nih bagaimana aku bisa mendapatkannya. Nah, jadi berangkat dari sana, aku mencoba mendaftar, karena memang beasiswa unggulan ini pendaftaran resmi hanya di website beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Jadi dia tidak membuka pendaftaran melalui form atau melalui pokoknya form-form lain yang sejenis, tetapi memang resmi dari website beasiswa unggulan sendiri. Dan ketika masa aku untuk ke sana, maksudnya untuk mendapatkan beasiswa itu tidak hanya dalam satu fase aja, tetapi beasiswa unggulan sendiri di sini ada 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap seleksi administrasi atau berkas, lalu ada tahap wawancara, dan yang ketiga ada tahap BIMTEK dan tanda tangan kontrak. Nah, ketika kita udah melewati ketiga tahap itu, otomatis kita resmi nih dinyatakan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan. Oke, jadi yang pertama itu kalau nggak salah aku bulan Februari itu, beasiswa unggulan itu buka, lalu aku mendaftar, dan pengumuman untuk ke tahap wawancara itu tuh lumayan lama, kalau nggak salah aku lumayan 1 bulan atau berapa hari, berapa lama gitu ya, karena memang aku yakin pihak BU Pusat itu sangat mempertimbangkan pendaftar beasiswa unggulan yang sangat banyak. Jadi aku dinyatakan lulus seleksi beasiswa unggulan tahap administrasi, terus aku masuk lagi nih ke tahap wawancara. Nah, tahap wawancara di sini aku wawancara waktu itu dipertemukan oleh seluruh kandidat beasiswa awardee beasiswa unggulan yang mungkin memang mendapatkan email untuk kita wawancara di Balai Bahasa Kota Bandung. Jadi kan memang karena aku region Bandung, jadi di sana wawancaranya, dan pada saat itu sedang dilaksanakan wawancara di Balai Bahasa Kota Bandung. Bercerita mengenai wawancara, memang wawancaranya unik. Kita tidak satu-satu, maksudnya satu ruangan, satu interviewer, tetapi kita itu ada kayak 5 orang interviewer yang nantinya akan mewawancarai calon awardee ini secara bersamaan berlima. Jadi aku tuh bisa ngeliat nih, sebenarnya ada teman aku di sana yang lagi wawancara juga, ada yang di sana, pokoknya berlima. Jadi kita tuh bisa mendengar satu sama lain. Noise memang ada, cuman kan kita memang harus fokus membawakan apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan kepada bangsa Indonesia. Nah, lanjut lagi setelah itu aku nunggu lagi, itu kayaknya 2 minggu atau 3 minggu baru kita dapat email untuk BIMTEK atau bimbingan teknis sekalian tanda tangan kontrak. Jadi kalau misalnya kita nggak datang tuh untuk tanda tangan kontrak, otomatis kita tidak resmi atau dinyatakan gugur untuk mendapatkan awardee atau menjadi beasiswa unggulan gitu. Jadi lagi-lagi yang pertama tadi aku aktif untuk mencari beasiswa karena memang salah satu tujuan aku untuk mendapatkan beasiswa adalah yang pastinya untuk membanggakan orang tua, meringankan beban orang tua. Dimana aku kan sebenarnya jauh nih, aku berasal dari Bengkulu, cuman aku kuliah di Bandung di Telkom University. Gitu Agatha. Oke, baik Kak. Tadi bicara soal dapat beasiswa ini, kakak sudah semester 3 ya tadi? Sudah. Iya. Jadi aku lagi baru masuk semester 3 waktu saat itu. Karena aku ngambilnya yang ongoing batch 1 2017. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen, yang baru lulus atau baru mau lulus SMA, baru fresh graduation nih, terus habis itu pengen ikut beasiswa ini, boleh? Oke,
jadi mungkin aku juga bakal ngasih info nih untuk teman-teman yang lagi mencari beasiswa juga. Jadi dan mungkin tadi kelewat ketika aku menjelaskan about beasiswa unggulan di awal. Jadi beasiswa unggulan itu jadi tadi kan diperuntukkan untuk 3 S1, S2, S3. Cuman di sisi lain beasiswa juga di dalam 3 1 S3 dia juga untuk mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing maksimal semester 2 pada saat mendaftar. Maksud aku maksudnya jadi waktu saat mendaftar itu kita baru mulai semester 2. Kan waktu itu kan aku jalan dari semester 2 ke 3 kan. Nah, dan kebetulan sekarang ini beasiswa unggulan sedang buka nih teman-teman semua yang lagi mencari, menunggu, ini waktu yang pas mungkin untuk mencoba sebuah peruntungan di beasiswa unggulan Kemdikbud, di mana beasiswa unggulan tuh udah buka dari tanggal 21 September sampai nanti tanggal 3 Oktober 2020 gitu. Jadi untuk mahasiswa baru bisa, karena ini kan baru masuk semester ganjil ya. Semester ganjil mahasiswa baru bisa banget daftar, dan mahasiswa yang masuk semester 3 bisa juga mendaftar gitu. Asalkan persyaratan umum dan berkas-berkasnya bisa teman-teman lengkapi. Ya, juga kalau misalnya ada PNS yang misalnya dia sudah lulus S1 nih, terus habis itu dia sebelumnya dia sudah bekerja sebagai PNS. Nah, terus dia ingin mengambil S2. Apakah itu juga bisa atau mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus untuk mendaftar di beasiswa unggulan? Kalau untuk PNS mungkin masuknya itu nanti ke beasiswa pegawai Kemendikbud ya. Jadi kalau misalnya beasiswa pegawai Kemendikbud ini kan sebagai PNS, atau misalnya dia juga bisa masuk ke beasiswa masyarakat berprestasi ketika dia mau masuk S2. Nah, itu bisa banget asalkan mungkin ada persyaratan-persyaratan umum yang harus dilengkapi. Kayak misalnya nih, kalau kita lagi berbicara beasiswa pegawai Kemendikbud ya, beda dengan beasiswa masyarakat berprestasi. Nah, kalau pegawai Kemendikbud itu otomatis persyaratan umumnya itu yang pertama harus sebagai pegawai Kemendikbud, terus diusulkan oleh pimpinan eselon 2 unit kerja, terus mendapatkan persetujuan belajar dari tempat dia bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kalau mau masuk S2. Nah, sedangkan kalau misalnya masyarakat berprestasi, cukup tadi aja ada LOA universitas atau Letter of Acceptance Universitas ketika dia mau melamar jadi awardee beasiswa unggulan gitu. Jadi sebutan kita kepada orang-orang yang mendapatkan BU itu adalah awardee BU gitu loh, Agatha. Oke, Kak. Mungkin keuntungan beasiswa di sini dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lain itu apa ya, Kak? Oke, sangat seru sih ketika ngomong keuntungan. Otomatis kita akan langsung mention nih apa aja yang dapat dari beasiswa unggulan. Dan mungkin teman-teman semua kepo karena tidak semua awardee atau misalnya ketika seminar-seminar langsung diberitahu apa aja keuntungan. Tapi nih di sini aku akan menceritakan aja yang aku dapat selama 8 semester itu. Mungkin dari yang pertama kita tentu akan dapat jejaring baru atau teman-teman baru, karena pasti Prejen itu ada kumpulan penerima beasiswa unggulan, dan di mana di sana ketika kita mendapatkan jejaring baru, kita akan mendapatkan pengalaman baru untuk mengolah atau membuat sebuah proyek, karena memang mendapatkan uang dari negara dan uang tersebut nanti pastinya akan kita kembalikan juga kepada negara gitu kan. Kita akan mengabdi kepada negara gitu. Jadi contohnya aja kemarin beasiswa unggulan Bandung membuat proyek kelas inspirasi dan perpustakaan keliling gitu. Jadi tadi masuk ke apa aja nih yang aku dapetin sebagai awardee beasiswa unggulan. Tentu ada beberapa hal, dan yang teman-teman tahu banyak sekali yang kita dapat. Contohnya ada jejaring baru, teman-teman baru, dapat pengalaman baru ketika kita masuk ke dalam suatu perkumpulan, karena beasiswa unggulan itu tentu dia ada sebuah perkumpulan penerima beasiswa unggulan. Jadi Prejennya ada, itu kita bisa dapat proyek baru, pengalaman baru, teman-teman baru. Dan tentunya nih yang ketiga yang paling penting ketika kita menjadi scholarship hunter, apa sih yang ingin kita tuju gitu, apa sih yang mau kita dapetin yang tentunya bisa disupport oleh negara, yaitu adalah bantuan uang pendidikan. Gimana kalau boleh aku rincikan ya, kita mendapatkan uangnya tentu berbeda
uang bulanan atau apa ya nyebutnya kayak bantuan untuk kita bulanan itu ini sama dipukul rata, cuman memang per tahunnya berbeda. Dan yang ketiga ada uang bantuan buku. Jadi per tahun, jadi kita dapatnya per 3 tahun tiga kali gitu. Jadi tadi beasiswa unggulan itu mensupport uang atau biaya hidup, biaya semester atau biaya pendidikan, dan biaya buku. Lumayan kan teman-teman, kapan lagi kita bisa merasakan uang negara menjadi beban negara selama 8 semester, itu kan lumayan banget gitu. Dan memang full scholarship dari Kemdikbud. Salah satu beasiswa yang menyediakan beasiswa full untuk mahasiswanya. Ya, Kak, mungkin kalau ada yang mau mendaftar, terus bertanya-tanya nih, universitasnya itu kita yang pilih sendiri atau memang sudah dipilihkan atau ditujukan sama beasiswa unggulan ini? Oke. Jadi kalau misalnya untuk universitasnya sendiri tidak ada list universitas dari beasiswa unggulan, tetapi syaratnya adalah universitas tersebut harus udah minimal akreditasi B. Jadi terserah mau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, itu sangat dibebaskan oleh beasiswa pihak BU-nya. Jadi syaratnya hanya terakreditasi B. Dan tadi kalau misalnya kamu mention, apakah ditentukan kita udah dapat beasiswa ditentukan mau universitas mana? Sistemnya tidak seperti itu, melainkan sistemnya adalah syarat ketika kita mendaftar di awal itu kita harus punya surat diterima dari universitas tersebut, LOA, Letter of Acceptance. Jadi kita udah dapat, karena salah satu syarat dari beasiswa unggulan itu kita harus mencantumkan kartu tanda mahasiswa. Seperti itu. Jadi nanti mungkin BU-nya yang menseleksi dari universitasnya terakreditasi B atau tidak, terus syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Tidak BU yang menentukan universitas untuk awardee-nya. Oke. Ya, tadi juga membahas soal untuk masyarakat yang berprestasi atau yang berkontribusi dengan daya saing bangsa atau segalanya ya, yang boleh mendaftar di maaf, ini kok boleh diulang? Ya, jadi boleh diulang? Ya, jadi yang menjadi target penerimaan beasiswa ini yang berprestasi sama yang berkontribusi dengan Kemendikbud ya, Kak? Kalau ditanya target, tentu targetnya itu adalah mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat dari Kemdikbud, di mana tadi syaratnya itu kalau sekarang itu BU buka untuk mahasiswa itu melampirkan prestasi nasional atau internasional, diutamakan untuk calon yang mempunyai prestasi nasional atau internasional. Jadi targetnya tadi memang betul yang seperti kamu katakan, mahasiswa seluruh Indonesia S1, S2, S3 dan untuk pegawai Kemdikbud. Seperti itu. Ya, kalau misalnya prestasinya yang dimiliki oleh siswa atau orang tersebut itu prestasi non-akademik, apakah masih bisa untuk dijadikan bahan mendaftar begitu? Bisa banget justru. Kalau misalnya prestasi kan bebas tuh, bisa prestasi akademik maupun non-akademik. Tetapi memang BU memprioritaskan mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional atau internasional. Namun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mencantumkan atau melampirkan prestasi yang tidak setingkat internasional atau nasional, mungkin ada pertimbangan lain yang diberikan oleh BU untuk mempertimbangkan teman-teman menjadi salah satu awardee-nya gitu. Tapi memang di persyaratan utamanya diutamakan memiliki prestasi internasional atau nasional, tidak dipatok itu akademik atau non akademik. Oke, seperti itu Kak. Apalagi ya? Untuk biaya untuk yang bertanggung jawab atau mensponsori beasiswa ini siapa ya Kak? Mungkin ada yang penasaran begitu. Kalau untuk bukan sponsor kali ya bahasanya tuh, siapa sih yang memberikan beasiswa ini? Beasiswa unggulan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gimana kalau misalnya
Jadi langsung dari Kemendikbud langsung. Oke, ya. Tadi kita bicara soal syarat-syarat juga disuruh untuk tahapan wawancara ini ada 3 tahapan ya Kak. Tadi mempersiapkan berkas, terus wawancara, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Untuk berkas-berkas itu, berkas-berkas apa saja sih yang harus dipersiapkan Kak? Sorry, putus-putus. Gimana? Oh ya, ya. Jadi mungkin ada berkas-berkas apa yang harus dipersiapkan untuk melampirkan ke beasiswa unggulan ini? Persyaratannya. Iya, persyaratan. Halo Agatha. Iya, persyaratan. Oke, jadi aku ceritain sedikit ya terkait dengan persyaratan beasiswa unggulan ini, dan mungkin aku menceritakannya lebih kepada beasiswa masyarakat berprestasi. Oke. Ya, oke. Halo? Iya. Sorry. Kenapa ini? Halo, Kak? Halo, ada? Kamunya freezing. Ya. Oke. Mungkin jaringan saya kali ya. Oke. Jadi ada 3 sebenarnya. Kalau teman-teman lihat juga di persyaratan di websitenya BU itu ada 3, dari persyaratan umum, persyaratan khusus, dan kelengkapan berkas atau berkas-berkasnya. Jadi aku cerita dulu dari persyaratan umumnya, khususnya untuk untuk beasiswa masyarakat berprestasi itu berprestasi di tingkat internasional atau nasional, dan tentunya berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi lagi persyaratan umumnya, beasiswa unggulan tidak menutup kemungkinan untuk jurusan apa aja, dari jurusan kedokteran sampai arsitektur atau misalnya manajemen, ilmu politik, itu beasiswa unggulan sangat terbuka untuk seluruh bidang. Nah, di mana kalau untuk persyaratan umumnya ada tadi sertifikat internasional atau nasional diutamakan, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, terus diterima pada perguruan tinggi terakreditasi minimal B, dan yang paling penting itu tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Dari sumber lain itu tidak diterima. Nah, untuk persyaratan khususnya itu ada sangat detail sekali sebenarnya di website. Jadi dari persyaratan khusus untuk jenjang sarjana, magister atau S2, dan doktoral atau S3. Tapi memang yang membedakan mungkin rentang usia maksimalnya, karena memang beda-beda. Kayak misalnya di sarjana itu maksimal 22 tahun, magister 32 tahun, dan doktoral 40 tahun. Lalu selanjutnya melampirkan nilai UN, terus IPK minimal 3,25, itu persyaratan umum ya. Sama satu lagi membuat esai. Jadi kita tuh disuruh bikin esai gitu sama pihak BU-nya dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Oke, aku lanjut ya. Jadi ke kelengkapan berkas beasiswa, di mana ini nih ada 11 item yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar beasiswa unggulan ketika mendaftar di websitenya. Ada 11 yang harus teman-teman upload, di mana yang pertama itu ada KTP, ada KTM, LOA itu syarat atau surat aktif kuliah, terus kartu hasil studi untuk yang ongoing, ijazah, TOEFL ini kalau S1 tidak diwajibkan, tetapi untuk S2 dan S3 diwajibkan. Terus ada proposal rencana studi, terus ada IC, terus ada surat rekomendasi dari Mika, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, dan yang terakhir sertifikat prestasi yang tadi dengan minimal tingkat kabupaten. Kalau bisa diutamakan tingkat internasional ataupun nasional gitu. Banyak banget kan kelengkapan berkas beasiswa yang harus kita penuhi sebagai calon awardee beasiswa unggulan. Jadi kalau berbicara tentang syarat, tadi yang udah aku mention sebelumnya, cuma teman-teman bisa juga melihat syarat lengkap dan detailnya di website BU langsung. Search aja beasiswa unggulan, nanti langsung ada official resmi websitenya. Oke. Tadi kakak sempat mention TOEFL ya. Ya, mungkin ada batasan khusus TOEFL-nya harus berapa skornya?
biar mungkin teman-teman ada yang bisa mempersiapkan. Ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin udah mau mempersiapkan TOEFL, TOEFL untuk BU itu syaratnya adalah minimal TOEFL ITP 500 atau IBT 61 atau IELTS 5,5. Jadi ada 3 macam kan, TOEFL ITP 500, IBT 61 atau IELTS 5,5 gitu. Apalagi nih untuk teman-teman yang lagi nyari beasiswa khususnya untuk program doktoral dan magister, tadi teman-teman TOEFL minimal 500. Oke. Wah, berarti persyaratannya juga nggak main-main ya. Oke. Ya, betul. Kenapa sih BU tuh memberikan persyaratan yang nggak main-main, yang banyak, yang detail banget? Karena memang yang diberikan oleh BU ke kita juga nggak main-main gitu. BU nggak memberikan semata-mata biaya atau dana pendidikan itu nggak sedikit nominalnya. Jadi bisa nyampe ratusan juta gitu. Karena memang kan berbeda-beda tuh, setiap orang keperluannya itu berbeda-beda. Jadi memang BU juga menginginkan sedetail mungkin apakah kita layak untuk menjadi awardee beasiswa unggulan atau tidak. Seperti itu. Dibiayain penuh ya, Kak? Betul sekali. Jadi kan full scholarship nih. Jadi buat teman-teman, semoga bisa berjuang di BU tahun ini dan menjadi salah satu awardee beasiswa unggulan nih. Ya. Karena memang ketika kita mendapatkan itu, gimana ya? Kita memang benar-benar bantu orang tua, kita memang benar-benar meringankan beban orang tua, karena memang BU tidak mengcover biaya pendidikan itu setengah-setengah, tapi langsung semuanya dia cover untuk 8 semester kita kuliah. Asik. Oke, oh ya, dari kakak sendiri mungkin ada tips dan triknya nih untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan beasiswa ini. Oke. Ini udah sesi-sesi terakhir nih, biasanya kalau ditanya tips dan trik nih. Yeah. Jadi kalau misalnya aku ditanya tips dan trik, ini pure dari pengalaman aku pribadi dan kenapa aku bisa menjadi awardee beasiswa unggulan. Ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa aku share. Yang pertama, memang kita perlu ingat musuh terbesar kita ketika kita ingin mencari beasiswa itu adalah malas yang ada pada diri kita sendiri. That's why kenapa kita teman untuk mencari atau untuk mempersiapkan beasiswa itu kita harus membunuh atau membuang rasa malu. Karena seperti yang udah kita bahas dari sebelumnya, banyak banget persyaratan, rangkaian seleksi yang harus kita lewati. Dan itu kalau misalnya kita males, kita ogah-ogahan, tentu tidak akan maksimal hasilnya. Itu yang pertama, jangan malas, tips dan triknya. Dan itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, aku ingat ada sebuah pepatah yang bilang kalau misalnya kita yang mencari beasiswa, bukan beasiswa yang mencari kita. So, balik lagi nih ke poin pertama, jangan malas untuk mencari, karena misalnya sarjana cuma sekali doang seumur hidup, teman-teman. Maksud aku, kita perlu aktif untuk mencari dan kita jadikan pengalaman kita ketika mengemban sarjana atau masa-masa pendidikan itu dengan bekas atau kenangan-kenangan yang manis. Asik, kenangan yang manis. Jadi boleh cari prestasi sebanyak mungkin, cari beasiswa sebanyak mungkin gitu. Yang ketiga, tentu kita harus sangat-sangat detail oriented dan kita tahu bagaimana kemampuan kita atau apakah kita sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita mencari beasiswa. Jadi ketahui diri kita juga, apakah kita bisa, apakah kita sanggup gitu. Karena memang ini tidak hanya untuk beasiswa unggulan, tapi untuk seluruh awardee beasiswa, ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab, biaya pendidikan itu kan aku merasa itu merupakan sebuah tanggung jawab dong yang harus aku lakukan. Jadi nanti kita harus mempertahankan IPK kita, misalnya minimal 3,25 supaya beasiswanya itu akan cair terus sampai tahap terakhir gitu. Oke, yang terakhir, jangan lupa berdoa nih. Setelah kita berusaha, kita sudah membuang atau melawan rasa malas kita, tentu kita tuh harus berdoa. Jangan lupa kita berdoa, kita meminta, kita berikhtiar. Jadi 4 poin tadi, 1 jangan malas,
satu kita harus aktif, dua kita kita harus tahu diri kita dan kapasitas diri kita, dan yang keempat kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Esa yang Maha Kuasa gitu. Nggak cukup menurut aku sih kalau untuk tips triknya aku tidak bisa ya secara materi atau teoritis, tetapi memang 4 tadi yang aku highlight untuk menjadi tips dan trik teman-teman yang sekarang sedang mencari beasiswa. Karena kenapa? Balik-balik lagi, kita boleh mencoba peruntungan kita, tetapi peruntungan itu juga nanti hasilnya berdasarkan dari usaha yang kita keluarkan. Ya teman-teman, ingat ya, yang pertama jangan malas, yang kedua jangan nggak aktif, maksud aku aktif untuk mencari beasiswa, yang ketiga ketahui diri kita, dan yang keempat berdoa. Itu menurut aku tips dan triknya. Oke, makasih Kak untuk tips and triknya ini. Nah, mungkin terakhir nih, sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini sudah terjawab semua ya. Mungkin terakhir ada kesan dan pesan nih untuk teman-teman sekalian. Dari Kakak sendiri. Halo Kak? Oke. Ya. Halo? Jadi untuk pesan dan kesannya, kita menurut aku ya, berdasarkan based on my experience itu, ketika kita sedang cari, kita belum menjadi beasiswa unggulan atau beasiswa lainnya, jangan sampai lupakan usaha yang sudah kita berikan gitu. Jangan pernah capek untuk selalu mencari, dan jangan lupa berdoa ketika kita sedang meminta. Karena untuk teman-teman mungkin dari seluruh Indonesia yang sedang mencari beasiswa, yang sedang menunggu kesempatan beasiswa, kita punya porsi atau jatah masing-masing. Tetapi kita juga harus berusaha tuh untuk mencapai takdir tersebut. Jangan hanya ingin menunggu. Kalau misalnya menunggu, seharusnya kita bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, tetapi ketika kita menuju atau berusaha, kita akan lebih cepat dari itu. So, pesan aku terakhir untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa, atau misalnya yang sekarang sedang baru masuk atau mau baru masuk, coba sebanyak-banyaknya kita lihat peruntungan kita tuh ada di mana dan takdir kita ada di mana. Karena memang kita nggak tahu apa nanti titik akhir yang akan kita hadapin gitu. So, tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap belajar. Jangan sampai capek untuk berproses dimanapun itu. Oke, makasih. Bagus sekali ya pesan dari kakak ini. Oke. Ya, mungkin itu saja ya pertanyaan kita seputar beasiswa unggulan. Terima kasih kakak udah meluangkan waktunya untuk tanya jawab, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, mungkin itu aja. Oke, terima kasih juga Agatha dan tim Cerdik Indonesia yang memang udah mengundang aku, udah mengobrol-ngobrol lebih dalam lagi, dan semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyaksikan atau yang sedang menonton atau bahkan membaca informasi-informasi yang tadi aku berikan. Terakhir, aku mau bilang maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau misalnya salah penyebutan ketika tadi sedang cerita mengenai beasiswa unggulan. Untuk teman-teman yang ingin melihat lebih detailnya, mungkin ada di beasiswa unggulan Bandung, atau di Instagram BU Bandung, atau di beasiswa unggulan.kemendikbud.go.id, itu bisa langsung dilihat. Dan jangan lupa hari ini beasiswa unggulan masih buka sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Nah, terakhir kalau teman-teman masih mau ingin nanya-nanya atau misalnya mau chat aku, bisa reach me on Instagram direct message di Rienta PRSL. Aku sangat terbuka untuk diskusi-diskusi dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke Kak, terima kasih. Thank you, Agatha. Ya baik, tadi itu pembahasan singkat bersama Kak Sheila, atau yang lebih sering dipanggil dengan Kak Rienta. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya atau memiliki pertanyaan yang tidak sempat dijawab dalam pembahasan tadi, bisa langsung bertanya di Instagram, akun Instagram @bu.bandung, atau bisa mengunjungi akun resmi websitenya di beasiswaunggulan.kemendikbud.co.id. Atau juga kalian ingin bertanya langsung dengan Kak Rientanya langsung, bisa menghubungi dia di direct messenger Instagramnya dengan akun
Rienta PRLS. Nah, sekian dari pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan selama proses pembahasan berlangsung. Dan juga mohon maaf jika kualitas video atau jaringan yang kurang mendukung selama proses pembahasan tentang beasiswa unggulan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan video lainnya.